Sebelumnya perkenalkan kami dari Barung Pink. Siapa tak tahu kita? Katanya Barung Pink namanya. Katanya Unik semua orangnya. Tunggu saja aksinya. Barung Pink. Makna dari Dwi Satya. Yang pertama itu kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menunjukkan penghargaan dan rasa syukur kita kepada Tuhan serta ajaran agamanya masing-masing. Lalu yang kedua, mencintai tanah air dan bangsa, memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air serta berkontribusi pada kemajuan negara. Lalu yang terakhir, memiliki rasa empati. Memiliki rasa empati di sini yaitu memiliki rasa empati terhadap makhluk sesama. Dan menurut kami kegiatan pramuka untuk sekolah dasar itu dapat meningkatkan kemampuan sosial emosional anak-anak. Selanjutnya makna cerita aja kali ya, ini kan bisa dibaca teman-teman. Kalau implementasi pramuka di sekolah saya, kebetulan di SD 07 sangat aktif ya Pak, kegiatan pramukanya disupport oleh kepala sekolah. Dan untuk mahasiswa PBG kami menerapkan PSE, jadi seperti mengadopsi ajaran dari pramuka. Setiap pagi itu selain berdoa, kami selalu mengajarkan anak untuk mengenal emosi diri, apa yang mereka rasakan, seperti bisa memilih sapaan pagi. Salih itu boleh milih, kalau yang putri itu boleh memeluk, bisa bercerita dan sharing sebagainya, sehingga mereka bisa ya. Seperti itu kalau penerapan di sekolah. Selanjutnya yaitu makna Dwi Dharma sesuai kondisi sekolah, yaitu yang pertama, pramuka siaka wajib mengamalkan ini, tidak boleh membantah apa yang dikatakan oleh kedua orang tua dan harus berbakti. Yang kedua, berani mengambil keputusan agar menjadikan pemimpin yang layak serta pantang menyerah ketika mengalami kegagalan. Sekian dari kami. Ada yang bertanya? Silakan dari Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. yang pertama dari Satya, makna dari di sekolah itu satu, melakukan pembiasaan sholat duha, dua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, tiga, melaksanakan sholat zuhur berjamaah sebelum pulang, empat, membaca Al-Quran atau tadarus di hari Jumat bagi yang Islam, lima, membaca Alkitab di hari Jumat bagi yang Kristen. Selanjutnya mengikuti aturan keluarga, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, menyanyikan lagu wajib nasional sebelum pembelajaran dimulai, saling menghormati, menghargai dan tolong menolong, mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu mengikuti aturan keluarga, ya, pertama ada kewajiban belajar dan waktu tidurnya. Lalu menjaga lingkungan pribadi dan rumah, membantu membersihkan rumah, lingkungan sekitar rumah, menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada anggota keluarga. Tapi membantu teman yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, berbagi makanan atau alat tulis dengan teman yang membutuhkan, tidak berbohong pada guru apabila tidak mengerjakan tugas, dan yang terakhir membiasakan 5S kepada teman, guru, dan keluarga sekolah. Nah, makna dari Dwi Dharma, yang pertama tidak berkata kasar, mematuhi dan mentaati aturan yang telah disepakati, tiga, memuliakan dan menghormati guru, empat, menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Terus 5, berani dan percaya diri, menjadi petugas upacara, bertanggung jawab dan tidak menyerah, 7, membantu sesama teman, 8, mempunyai jiwa sosial dan menjalankan kewajibannya. Iya. Ada yang bertanya? Mau tanya? Oh iya, ketahuan tuh. Enggak dong Kak. Iya, semangat. Siapa? Perkenalkan, saya Nova Noviani, izin tanya. Tadi kan sempat ada kata-kata kalimat tidak boleh berkata kasar kan? Itu gimana sih cara kita sebagai pelatih atau pembina untuk membiasakan anak-anak itu tidak berkata kasar? Jangankan anak-anaknya, kadang kita sebagai pendidiknya pun secara tidak langsung ya seperti itu. Silakan. Cara kelepasan. Kelepasan. Karena udah biasa sih, saya salah ya. Mungkin izin
jawab ya Kak Nova atas pertanyaannya. Kan kemarin kan kalau misalnya sebuah karakter itu kan dimulai dari kebiasaan dulu. Iya. Terus apalagi kemarin terus jadi budaya gitu kan, baru jadi karakter. Nah mungkin dari kita nggak bisa 100% merubah itu, karena itu juga banyak faktor ya, bisa aja lingkungan rumahnya. Mungkin di sekolah kita bisa nih mantau anak-anak, tapi belum tahu di rumahnya gimana gitu loh, dia bergaul dengan siapa di rumah kayak gitu. Mungkin kita bisa maksimalin misalnya dari sekolah kita pantau gitu loh, mengingatkan misalnya di depan kita, misalnya di waktu pembelajaran sering ya anak-anak tuh ngomongnya keceplosan gitu kan. Kita apa namanya negur gitu loh, kayak ngomong tuh nggak baik gitu. Iya, biasanya ada kesepakatan kelas itu kan di kelas ya, itu nggak boleh berkata kasar kayak gitu sih. Kalau di rumah itu maksudnya mungkin kita ingin ke orang tuanya aja ya, tapi kan ada orang tua kan nggak memperhatiin anaknya gitu ya 24 jam. Terima kasih. Iya. Kode kehormatan belajar melakukan sistem kelompok, menarik menantang di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah, tanda cakap hiasan dasar. 1, 2, 3, kode kehormatan belajar melakukan
hati. Ya, boleh nggak ada bahasa plesetan? Tidak. Tapi kadang-kadang suka ada tuh lagu yang nggak ada artinya. Ada. Iya, kakak dulu pernah ada begini. Wow wow waru, mega tudine. Wow wow waru, mega tudine. Mantelo samalite, mantelo samalite. Mantelo gosong sama-sama kulite. Mantelo gosong sama-sama kulite. Itu kakak dapat dari pembina kakak, sudah almarhum udah berpisah sudah pernah. Kami dapat Ada apa juga? Berarti udah bisa semua. Coba kakak mau dengar sama-sama 1, 2, 3. Mega tuline, mega tuline, mantelo samalite, mantelo samalite, mantelo gosong Sama-sama kulite. Mantelo gosong sama-sama kulite. ya. Telo apa sih? Sama kulitnya karena gosong jadi kemakan maksudnya gitu ya. Ya. Jadi mungkin itu kurang ada unsur ininya ya, tapi tari Petro, mantu. Aduh lupa saya. Yes. Lanjut ya. Oke. Nih, diskusikan. Kira-kira ada yang punya problem di sini mengenai membina? Selain tadi ya. Ada? Kakak-kakak pernah, semua guru di sini? Iya. Oke, punya pengalaman membina? Pernah. Pernah punya masalah? Pernah. Coba diungkapkan. Boleh curhat ke di sini, Mama. Menyampaikan materi apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ada yang bisa beri jawaban? Bingung nih, ada teman kita bingung. Ayo dong kita bantu. Siapa yang bisa jawab? Apa? Melihat buku. Buku apa nih? Buku pelajaran. Pramuka saya. Buku apa berarti? Benar pelajaran tapi pelajaran pramuka, bukunya apa contohnya? Buku saku, betul, kasih tepuk tangan dulu. Ada nggak buku saku siaga? Ada. Ntar dulu bintangnya. Ya. Satu lagi, coba selain buku saku, ada buku juga menjadi pedoman untuk berkegiatan juga. Apa ini? Bukan. SKU. Kasih tepuk tangan buat temannya. Kakak-kakak. Iya coba. Iya, dapat bintang. Yang jawab, yang bertanya juga dikasih. Kamu, kakak. Iya. Bagus. Siapa lagi? Kakak jawab. Kakak bertanya. Kakak tanya. Ya. Yang bermasalah juga dikuatkan dengan bintang. Kakak-kakak, SKU itu bisa menjadi acuan buat kakak-kakak membina. Coba deh, kakak buka SKU deh. Dilihat SKU. Coba, apalagi masalahnya selain bingung. Makanya kakak-kakak harus membuat program. Programnya sederhana aja. Kalau mau lebih sederhana lagi, kakak-kakak bikin ya kotak nih, nomor tujuan ya atau SKU nomor berapa. Nih minggu pertama centrang silang, bikin tuh kolom Januari atau mulai dari Juli Agustus minggu pertama silang, oh ini materinya. Minggu kedua itu yang paling sederhana tuh, nggak usah pakai kayak tujuan apa, yang penting itu yang tanda tangan dari orang tua, kepala sekolah. Akreditasi ke sekolah kan biasanya harus minta kan? Iya. Nah itu seperti itu ya. Jadi memang kuncinya biar kakak nggak bingung ya, kakak harus punya yang namanya program sesederhana apapun disiapkan minimal sebulan. Saya mau bikin buat bulan ini aja SKU nomor sekian, minggu pertama SKU sekian. Wah anak-anak suruh bawa ini. Terus tempel itu di mana? Nah, di tempat yang kakak ingat di sekolah, di ruang guru kayak ini, atau kalau punya sanggar di sanggar. Siaga latihannya. Jadi kalau gurunya nanya, besok siaga mau ngapain nih? Oh iya bawa ini. Atau gurunya harus lihat, diajak juga berkolaborasi, bersinergi bersama untuk kegiatan pramuka. Jadi nggak kakak aja yang capek. Sampaikan di saat rapat, di saat raker. Saya udah ada pencerahan ya. Walaupun tidak sempurna mungkin.
atau tidak puas karena saya bukan pemuas. Sama-sama belajar ya Kak. Ada lagi yang punya masalah? Tidak ada. Masalah pribadi. Jangan masalah sama cowok tapi ya. Atau masalah pribadi. Sudah? Nggak ada masalah? Nggak ada ya? Oke, good. Lanjut, menguatkan jiwa dan peran anggota dewasa. Apa nih maksudnya? Memang jiwanya nggak kuat. Apa? Rasa menumbuhkan rasa empati. Boleh? Betul? Apalagi? Tanggung jawab. Seorang pembina punya rasa empati dan tanggung jawab. Apalagi? Mendukung. Punya mendukung, mensupport, Iya, mensupport. memotivasi Iya, mereka motivasi, mendukung, mensupport kepada kepada peserta didik serta pramuka. good. Ada lagi? Punya ketegasan. Kadang-kadang belum KMD yang di luaran, makanya suka ada masalah ya. Pernah ada kasus-kasus pembina yang bermasalah? Atau pernah lihat di YouTube? Iya. Yang Ya, berita-berita. di koran, di medsos? Iya. Ya, pembina-pembina yang nakal. Iya. Tempat di Jakarta ada, di seputaran saya juga ada, dan di stop dia, nggak ada yang lagi dipakai. Mulai dari contohnya yang kalau maaf yang bukan notabene guru ya, walaupun tidak semuanya tidak notabene guru, tidak seperti itu. Jadi membuat melakukan pelecehan gitu ya, jangan seperti itu ya. Nah, itu pembina yang belum di KMD kan. Kita mungkin udah KMD tapi memang ya itu imannya ya. Makanya di sini ya. Nanti ada di berikutnya tanggung jawab ya. Ini menguatkan jiwa ya dan peran anggota dewasa dalam pendidikan. Jadi jiwa kita harus ya tidak sempurna banget tapi kita berusaha punya jiwa yang hebat dibandingkan teman-teman yang lain ya harus bisa menjadi jiwa yang terbaik seperti itu tapi satu tidak pakai ilmu padi. Apa ilmu padi? Karena yang mengatakan kita orang hebat bukan diri kita tapi siapa? Ya, jadi kalau kakak merasa oh saya hebat kan kata kamu, kata orang justru kalau orang sombong menunjukkan bahwa dia bukan orang hebat karena jiwanya belum apa? Belum dewasa. Orang dewasa kayak mukanya. Saya diam itu emas tapi juga jangan kebanyakan diam. Kan dia emas tuh diem mah ditanya. Kan ngumpulin emas. Jadi emas saja Bu. Tapi kalau kita tidak bicara, orang tidak akan tahu kamu kakak pintar atau tidak kan gitu. Gak ketahuan ilmunya sendiri aja pintar, tahu-tahu foto jadi robot, dibikin robot misalkan. Tapi kalau dia mau bicara berbagi dengan orang kan itu lebih baik. Ilmu nggak buat sendiri. Seperti itu ya. Kemudian mendalami fungsi dan tugas anggota dewasa. Apa fungsi dan tugasnya? Ya. Buku buktikan agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Tapi ada yang jelas agar jaya ya bukannya agar jaya itu yang lama yang baru agar jaya